siklon tropis itu tidak akan terjadi di daerah yang di bawah bilang bahwa Kota Kupang akan terjadi tsunami. Tsunami diakibatkan dengan terlebih dahulu ada besok nih Kupang akan porak-poranda. Termasuk kantor BMKG sendiri jadi korban. Iya gitu kan. Ada Danau Seroja juga. Itu kira-kira kenapa sampai ada Danau Seroja sih? Ya akan melanda wilayah Rote. Ya. Itu kan bergerak seperti itu. Karena di screenshot ada tsunami nanti malam gitu kan. Teman cerita bukan cerita biasa. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Hari ini kami mendatangi stasiun geofisika kelas 1 Kupang di Jalan Cak Doko untuk bercerita kepada kawan-kawan sekalian dengan Kepala Stasiun Bapak Margiono. Kita tahu bahwa Kota Kupang, Pulau Timur, NTT pada umumnya itu baru saja terjadi seroja, banjir bandang, dan berbagai fenomena alam lainnya termasuk hoax tentang tsunami. Nah, oleh karena itu kami mengajak kita semua mari bercerita bersama kami. Yuk! Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di sebuah ruangan di kantor BMKG Stasiun Geofisika Kupang. Hadap-hadapan dengan saya seorang pria ganteng, pastinya saya lebih ganteng, dan beliau masih muda, kakak saya sih, namanya Pak Margiono. Di usianya yang masih muda ini, beliau sudah mendapat kepercayaan untuk mengepalahi di berbagai tempat untuk menjadi kepala stasiun BMKG, baik itu stasiun meteorologi maupun stasiun geofisika. Apa kabar kakak? Kabar baik kakak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin waktu seroja aman? Alhamdulillah aman. Walaupun kantor kami ada sedikit banyak kekurangan. Kantor BMKG sendiri ada yang kemudian kerusakan fisik ini? Ada, kan nggak mungkin kita mencegah tuh. Pasti kan angin besar. Kalau angin besar berarti biar BMKG yang ahli dalam dunia peranginan saja itu pasti juga dapat kena getahnya juga, efeknya juga. Nah kakak, sebenarnya kedatangan kami ini kan tentang keresahan masyarakat. Nah kita NTT khususnya itu tahun ini memang terjadi banyak sekali fenomena ini. Ada seroja, ada hoax, tsunami kemarin, banjir bandang, kemudian tanah longsor, dan berbagai fenomena lainnya. Nah karena itu saya datang hari ini bawa dengan catatan. Saya mau catat nih dari berbagai keresahan, dari berbagai fenomena, dari berbagai temuan-temuan kami di media sosial, maka saya datang bawa ini, mau tanya langsung pada ahlinya, orang yang langsung bertanggung jawab terhadap berbagai perubahan fenomena alam di NTT dan di Indonesia pastinya. Nah, tapi sebelumnya saya perlu tahu juga tentang ya kapan kakak di sini, sudah berapa lama, melalang buana sudah sampai di mana, lalu berpengalamannya seperti apa. Nah kira-kira sudah berapa lama di Kota Kupangnya? Iya adik, sebetulnya kan adik cuman resah doang kan, tidak gelisah kan? Resah, gelisah, resah dan gelisah. Kayak lagu siapa itu? Iya, saya bertugas di sini mulai Januari 2021. 2021. Sebelumnya saya bertugas di Stasiun Geofisika Jayapura. Januari 2021 berarti waktu dapat tugas di Kota Kupang langsung mendapat hadiah seroja, hoax dan lain-lain, dan itu menjadi tugas berat untuk kakak Margi ini. Iya, itu sebetulnya
berat dan saya menikmati karena sebagai suatu kenangan yang indah buat saya di situ. Tapi sebelumnya di mana nih? Saya tugasnya di Jayapura sekitar tahun 2018 Maret sampai kemarin 2020 Desember. 2020. Tapi kira-kira kepala kantor ini sudah ya misalnya di daerah mana saja sih? Oh iya. Saya kan sebetulnya pendidikan saya terakhir tuh di sekolah, kalau sekarang namanya Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kalau dulu saya masih Akademi Meteorologi dan Geofisika. Penempatan saya pertama tahun 1994 itu di kantor Balai Meteorologi, Klimatologi, Geofisika di Jayapura. Bayangkan saja orang Jakarta, lahir besar Jakarta, tempatkan langsung di Jayapura. Indonesia banget. Iya, Indonesia banget. Kemudian 94, kemudian 99 saya kuliah lagi ngambil, karena dulu masih D3, saya ngambil S1 melanjutkan di Geografi UI. Kemudian tahun 2008 awal saya diberi kepercayaan untuk amanah untuk menjadi kepala seksi di stasiun Geofisika Kupang ini. Itu umurnya berapa kira-kira? Umur 2008 mungkin kalau saya lahir 28 tahun lah. 38 sebetulnya. 38 tahun sudah dapat banyak kepercayaan. Iya, alhamdulillah, itu benar. Kepercayaan itu harus kita coba pertanggungjawaban dengan. Nah, teman-teman di rumah coba ya, suatu kebanggaan untuk Kakak Margi dan bisa menjadi virus untuk anak muda NTT ya. Dari usia yang masih muda sudah mendapatkan banyak kepercayaan seperti Kakak Margi ini. Kita salut. Ini ada yang lucu ceritanya nih Pak. Ade Dede ya. Ya. Nah, ini waktu pertama di Kupang ini kan waktu ditawarin, Pak Margi mau nggak pindah tugas ke Kupang? Siap. Cuman kan informasinya teman-teman, wah ngapain di Kupang? Kering, air susah dan lain panas dan lain-lain. Tapi sekarang sumber air sudah kan? Iya sudah. Dia pas ya sudah, saya terimalah keluar dari Jayapura dulu. Tapi nah karena saya penempatan di Kota Kupang ini awal Januari, nah, kan datangnya Januari itu, saya datang, lah ini katanya Kupang kota kering, panas, tidak ada hijau. Lo kok hijau semua? Hijau lah. Oh iya. NTT. Oh ternyata bulan Januari masih hijau-hijaunya. belum dapat bulan keringnya. Ternyata bulan-bulan kering itu sekitar bulan Agustus, ya. September, Oktober, apa musim udah kemarau itu. Ternyata Januari saya datang kok masih hijau, ini kaget, katanya kering kelontong, kok ada air gitu. Ternyata salah datang kali. Nah, Kakak, sebenarnya kita datang ke sini itu ada banyak sekali pertanyaan yang mau kita tanyakan ini. Soal dengan terkait dengan fenomena alam di NTT, ya kita baru-baru itu kan kejadian, ya Kakak pasti tugasnya berat itu kemarin, Seroja, lalu banjir, lalu hujan, badai dan sebagainya itu. Makanya saya mau tanya ini, kira-kira peta kebencanaan NTT itu seperti apa sih? Kalau di ini ya, pertama, kalau secara dunia Indonesia adalah mini marketnya bencana. Ya. Kalau dibilang, khususnya di NTT itu bencana, marketnya bencana juga, karena bencana apapun ada di sini ya. Secara bencana alam misalnya kekeringan ada, bencana banjir ada, banjir ada sering daerah di Atambua ya, di Bananai ya, sering banjir situ. Kemudian pernah juga banjir bandang di daerah Flores kan. Yang terakhir banjir bandang di Adonara kan. Lembata. Nah, itu Lembata itu kan istilahnya. Kemudian ada kekeringan, kering itu di makanan sehari-hari ya di NTT lah. Ya iyalah, gitu. daerah kering. Daerah kering. Kemudian gempa juga pernah terjadi juga tahun 2000 ya, terutama di gempa-gempa darat di Alor tahun 2004 dan 2009. Kemudian tsunami juga pernah terjadi. Salah satunya yang mungkin kalau tahun-tahun di abad ke-2000 tahun ke-20 itu tahun 1992 tuh. Itu pernah terjadi tsunami di Flores yang menimbulkan banyak. Di Pulau Timur juga pernah terjadi ini? Pernah terjadi tahun mungkin 1814 itu. 1814. Jadi teman-teman di rumah, di Pulau Timur pernah terjadi tsunami tahun
1814. Sudah lama sih. Iya. Sebetulnya secara itu kemudian pernah terjadi. Kemudian kalau secara itu sebetulnya bencana kadang-kadang kita lihat itu daerah yang sering berulang ya, orang yang terjadi. Mungkin seperti bencana kekeringan pasti setiap tahun pasti terjadi di sini. Bencana banjir mungkin setiap tahun terjadi, tergantung daripada pengelolaan ya, tata ruangnya seperti apa supaya tidak terjadi banjir. Kemudian tsunami mungkin akan terjadi, tahu entah kapan kita tidak tahu kan. Gitu. Kemudian gempa pasti akan terjadi, entah kapan kita tidak tahu karena secara teknologi dan ilmu pengetahuan sampai saat ini kan belum bisa memprediksi kapan terjadi. Intinya bahwa NTT punya sejarah pernah terjadi bencana, gempa dan sebagainya itu. Lalu soal dilihat dari tata geografis, lintang utara, lintang selatan dan sebagainya itu, NTT punya potensi bencana tidak? Maksudnya ke depan itu ada tidak potensi bencananya, dan potensi bencananya itu apa-apa saja? Potensi bencana yang saya tadi bilang, kalau bencana yang di NTT itu kan minimarketnya bencana ya, yang tadi bilang bencana banjir, tanah longsor, kemudian kekeringan, gempa bumi pernah terjadi juga, kemudian tsunami pernah terjadi juga, dan yang terakhir kan siklon tropis Seroja itu pernah terjadi. Padahal kita juga BMKG juga memang kemarin sempat beberapa hari hanya bisa memantau ini benar kan akan terjadi gempa Seroja atau itu, karena sepantau kemudian beberapa hari sebelum Seroja terjadi kita sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim. Dari data cuaca ekstrim kita pantau terus, keputusan yang mengeluarkan bahwa akan terjadi siklon tropis Seroja itu keputusan dari pusat. Jadi kita menunggu keputusan dari pusat gitu. BMKG NTT itu. Jadi kejadian-kejadian itu menjadi potensi-potensi untuk kita ada kekeringan dan sebagainya itu. Nah, kakak ini kan di bidang BMKG yang bertanggung jawab untuk prediksi, perkiraan, lalu mengamati fenomena alam. Nah, bisa tidak kasih gambaran kepada kita, kepada teman-teman di rumah, bagaimana sih sistem kerjanya, standarnya? Oh, ada tempat barang-barang kita di sini, lalu kami menganalisanya begini, lalu kami menyampaikan kepada masyarakat seperti ini. Ya, terutama di kami ya di sini di stasiun Geofisika Kupang yang tupoksinya atau tugas pokoknya adalah satu, pengamatan gempa bumi dan tsunami. Kedua, kemagnetan bumi. Ketiga, listrik udara atau petir yang selama ini kena. Kemudian pengamatan hilal yang biasanya dibutuhkan untuk penentuan awal puasa dan penentuan lebaran. Kemudian kita pengamatan gerhana. Kemudian juga kita melakukan pengamatan pergerakan tanah dan lain-lain. Sistem kita kasih informasi untuk sistem gempa bumi lah, pengamatan analisa gempa bumi. Di Indonesia itu kita lihat, di Indonesia itu ada beberapa sensor gempa bumi yang biasanya kita sebut peralatan seismograf. Ada sekitar sampai saat ini sudah terbangun sekitar hampir 400 sensor gempa bumi di seluruh Indonesia. Hampir 400 alatnya disebut sebagai seismograf. Dari Aceh sampai di Merauke sudah ada peralatannya. Sudah ada semuanya. Sudah ada di NTT mungkin hampir sekitar 20 sampai 25. Berarti alat-alat itu terkonek semua? Ya, terkonek, jadinya sistem nih. Terdistribusikan menyebar di seluruh wilayah yang kita anggap datanya cukup bagus kalau diambil. Nah, dari alat-alat itu baru dianalisis di sini. Kalau di NTT sendiri, BMKG-nya itu kan ada banyak nih, ada yang bagian macam-macam lah. Nah, alat-alat yang dipunyai BMKG di NTT itu sendiri, itu ya paling tidak bisa menjawab kebutuhan terkait dengan mitigasi kebencanaan, atau memang masih kurang lah atau apalah alat-alat yang dipunyai di BMKG itu sendiri? Cukup dan dapat menjawab.
tapi bukan menjawab resah ya. Iya. Oh, dan gelisah. Nanti kita Tapi nanya menjawab lagi. bencana bisa. Karena kami di sini BMKG sudah bisa memprediksi, memberikan suatu peringatan tentang terutama cuaca, peringatan cuaca ekstrim, peringatan tentang tinggi gelombang ekstrim, peringatan tentang rakian musim, artinya musimnya seperti apa sih, lebih kering kah atau musim keringnya lebih panjang kah atau lebih kering kah, bisa. Kemudian kalau gempa memang sampai saat ini belum bisa kita prediksi. Kenapa kita belum prediksi? Karena sampai saat ini baik ilmu maupun teknologi belum ada yang dapat memprediksi secara tepat baik lokasi maupun kekuatannya. Iya, karena siapa yang mampu memprediksi Iya. alam itu kan? Karena dia posisinya itu kalau gempa sumbernya kan di dalam bumi, tidak terlihat, dia hanya alat terlihat. doang. Tapi kalau cuaca, dia kalau memprediksi cuaca itu data yang diperlukan adalah data pengamatan, kemudian dapat pengamatan yang di darat ini, yang secara visual kita lihat, teman-teman. Kalau di meteo itu ada namanya taman alat, isinya peralatan meteo dan lain-lain, dan itu bisa dilihat data-datanya. Setiap jam dia melakukan pengamatan, kemudian dibantu dengan peralatan radar cuaca, Ya. dan bisa melihat tinggi awan, kecepatan angin, pergerakan angin kemana, awan kemana, kemudian data satelit. Itu dari data-data tersebut mereka bisa memprediksi kapan terjadinya hujan, kapan terjadinya jam berapa dan lain. Apakah prediksi mereka atau perakiraan mereka akan menghasilkan suatu kemungkinan akan terjadinya cuaca ekstrim dan lain-lain, bisa. Makanya BMKG bisa memprediksi, membuat suatu peringatan dini cuaca. Nah, kalau bicara, saya ambil contoh ya, misalnya soal bencana, kan tadi ada sensor, ada berapa sensor yang ada di NTT untuk memprediksi gempa bumi ya? Di gempa bumi yang kita bangun sampai saat ini hampir sekitar 25 sensor. 25 sensor ya? Itu tersebar Hampir di seluruh NTT. Yang kemungkinan akan kita bangun sekitar hampir 25. Semoga secepatnya. Iya, mungkin sampai akhir tahun ini, sampai tahun depan 25 sensor. Tersebar dari Labuan Bajo tuh tahun yang sudah terpasang 2. Tahun ini akan 2 dipasang lagi tahun depan lah. Karena tahun ini hanya dibangun, peralatannya akan instalasi tahun depan sekitar 2 di Lambor dengan di Pulau Komodo. Ya. Kemudian di Larantuka ada, kemudian di Adonara, di Lembata, kemudian di Ruteng, kemudian di Alor sendiri ada 3 sensornya. Kemudian di Rote dan lain-lain banyak. Lalu dari sensor itu dikirim ke Pusat. Dari jika ada terjadi gempa, alat itu akan merekam karena gempa merupakan suatu energi yang menimbulkan getaran di permukaan bumi, di bumi ini. Energi getaran itu direkam oleh sensor gempa berupa seismograf itu. Kemudian data itu semua merekam dan dikirim semuanya ke pusat gempa bumi nasional. Pusat gempa bumi. Bukan dikirim ke sini. Bukan di pusat dulu, dikirim nanti selain ke pusat dikirim ke kita juga gitu. Dikirim ke sini. Jadi untuk bercabang dianalisa, itunya ke dianalisa. Kalau gempanya besar di atas 5 skala Richter, maka yang akan berwenang memberikan informasinya adalah pusat gempa bumi nasional. Tapi kalau dia data hasil kekuatan gempanya di bawah 5, yang berhak mengeluarkan informasi atau diseminasi informasi gempa bumi itu adalah di pusat gempa bumi regional 8 ini. Berarti di sini. Di NTT sendiri. Untuk wilayah NTT. Berarti yang di bawah itu tidak terlalu mengancam. Rata-rata gempa di bawah 3 bisa stasiun. Stasiun di sini kan ada 3 stasiun ya. Stasiun Geofisika Kupang, Stasiun Geofisika Alor, dan Stasiun Geofisika Waingapu. Biasanya gempa-gempa di bawah 3 dia hanya sedikit, hampir sebagian besar untuk di NTT itu tidak merusak. Tidak merusak ya? Iya, hampir sebagian besar ya. Hampir sebagian besar. Dan dia hanya bersifat kadang-kadang bergoyak sedikit aja. Ya, biar kita dangdut. Iya, biar kita sedikit kelitik-kelitik lah istilahnya. tidak itu. Saya minum, Pak. Iya, silakan. Oh iya, kita minum juga nih. Saya lebih besar nih kayaknya. Karena orangnya lebih besar. Lumayan. Datang ke kantor dapat kopi. Nah, kantor BMKG ini kan banyak. Iya. Ada geofisika, ada meteorologi, ada klimatologi.
kira-kira di NTT itu ada berapa kantor sih kalau disusun ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya seperti apa tuh? Oh. Di NTT itu ada semua namanya unit pelayanan teknis. Lewat pelayanan BMKG di Provinsi NTT itu ada sekitar 14. Untuk di geofisika aja BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Untuk meteorologi itu ada sekitar 12. 12 Dari 12 itu 11 itu adalah berfokus ke penerbangan. Satu berfokus ke maritim, meteorologi maritim Tenau ya. Kemudian satu stasiun klimatologi ya. yang ada di stasiun klimatologi kelas 2 Kupang yang ada di Lasiana. Kemudian dia fokusnya untuk memberikan suatu informasi dengan perakian musim ya. Kemudian stasiun geofisika ada 3. Satu stasiun geofisika kelas 1 Kupang, stasiun geofisika kelas 3 Alor, stasiun geofisika kelas 3 Sumba Timur. Kalau meteo, stasiun meteorologi kelas 2 Eltari dari stasiun meteorologi kelas 3 Komodo, stasiun geofisika kelas 3 Alor, Mali Alor, stasiun geofisika Sabu, Larantuka, Maumere, kemudian di Ruteng dan lain-lain. Kalau geofisika itu fokusnya untuk apa sih? Kalau stasiun geofisika kalau kelas 1 itu ada fokusnya satu gempa bumi dan tsunami. Kedua pengamatan magnet bumi yang ada di bawah mata itu. Oh ya. Itu di Indonesia cuman ada sekitar 5 sampai 6 stasiun magnet. Satunya di Kupang ini. Nah, kalau meteorologinya? Meteorologinya ada di Kupang sendiri, di NTT sendiri ada 11. Ada 11. Ya. Lalu kalau maksudnya meteorologi ini fokus untuk mengamati. Kalau kita kembali lagi ya, tadi lupa saya. Kalau geofisika itu fokusnya gempa bumi, informasi gempa bumi, pengamatan fenomena kegempaan di NTT ini dan Indonesia, kemudian pengamatan tsunami, kemudian magnet bumi, kemudian petir atau pulsar udara, pengamatan hilal dan lain-lain. Kemudian kalau meteorologi, dia fokusnya meteorologi yang di daerah bandara, dia fokusnya untuk pengamatan meteorologi, perakiraan cuaca meteorologi di daerah bandara. Di daerah bandara. Untuk fungsinya untuk penerbangan itu. Penerbangan. Ya. Kemudian juga bisa mereka seperti juga memberikan perakiraan cuaca kota-kota. Kemudian klimatologi fokusnya di perakiraan musim, musim hujan, musim kemarau. Jadi misalnya gini, hasil dari BMKG sendiri akan menjadi rujukan, acuan untuk instansi-instansi lain. Ya. Nah, karena kebanyakan yang kita temukan itu semisal kapal dibatalkan pemberangkatannya karena memang curah hujan, badai, diprediksi ada badai, gelombang tinggi, lalu mungkin penerbangan juga batal berangkat karena memang ada prediksi badai dan sebagainya itu. Nah, kadang-kadang kan kita ngeluh karena memang kami sudah siap, kenapa tidak ini? Nah, bagaimana koordinasi antara instansi BMKG sendiri dengan instansi-instansi kayak kelautan dengan penerbangan itu? BMKG kan sekarang sudah punya undang-undang tentang BMKG ya. Undang-undang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika nomor 31 tahun 2009. Di situ sebagian tugasnya adalah melakukan pengamatan, pengolahan, analisa dan memberikan informasi serta kerjasama dan sebagian besar seperti itu. Jadi tugas BMKG hanya memberikan informasi. Yang berhak untuk meng-cancel, membatalkan penerbangan maupun pelayaran itu adalah bukan tugas BMKG. Itu BMKG tugasnya ini masing-masing bandar atau di bandara sendiri. Kalau di bandara ke bandara, kalau di laut itu adalah sabandar gitu kan. BMKG hanya memberikan informasi. Informasi BMKG berikan kepada mereka, mereka tinggal analisa. Kalau sesuai dengan SOP mereka bahwa informasi BMKG bandara atau penerbangan ataupun pelayaran itu harus ditutup, itu tugasnya mereka, tupoksi mereka, kewenangan mereka. Kita hanya memberikan informasi saja. Ya, kalau tetap dipaksakan, itu pasti dapat sanksi karena melanggar SOP kan. Jadi teman-teman di rumah,
jangan ngeluh kalau seandainya dibatalkan pemberangkatan di laut maupun di udara karena alasan cuaca, karena itu membahayakan dan memang semua instansi itu ada SOP-nya. Benar kakaknya? Betul banget. Tapi kalau nggak ada SOP-nya seperti kita ini ya, apa istilahnya nanti merepotkan mereka gitu kan. Kita harus kemana-mana gitu. Jadi masing-masing instansi itu punya tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai tanggung jawab orang lain kita ambil, tidak bisa. Ya. Nah, ngomong-ngomong dari tadi tentang cuaca, tentang iklim, tentang perubahan alam, ini saya jadi ingat Seroja sih. Iya. Karena masih trauma. Seroja Dan ini apa nih? serangan roh jahat. Oh, keren. Senyum janda ini. Ada Kebanyakan masyarakat NTT bilang, oh ini Seroja, serangan roh jahat sampai merusakkan semua rumah-rumah, bikin trauma, anak-anak jadi takut. Lalu kita juga ada hoax tsunami. Kemudian ada fenomena banyak sekali terkait dengan ya tahun 2001 ini menjadi tahun yang cukup menguji masyarakat NTT. Banyak sekali fenomena alam. Nah, kira-kira kenapa sih tahun 2001 ini banyak sekali kejadian? Karena teman-teman di rumah pasti kepingin tahu juga kenapa tahun 2001 ini itu di NTT terjadi banyak sekali fenomena-fenomena alam. Kayak kemarin di Adonara, di Lembata, di Flores, di Timor pun terjadi, Sabu. Itu banyak sekali fenomena-fenomena itu. Itu kenapa tahun 2001 itu kan semacam horor begitu? Atau memang NTT mendapat serangan roh jahat begitu? Bukan roh jahat sebetulnya. Seroja itu ada nama suatu apa bunga ya, bunga bagus lah. Oh, bunga. Berarti ada banyak dong? Ada bunga dahlia, ada bunga dahlia. Istilahnya siklon tropis itu di Indonesia dinamakan dengan nama bunga. Jadi penamaan Seroja itu bukan karena memang diartikan sebagai serangan roh jahat, tetapi itu nama-nama bunga. Iya. Jadi siklon-siklon di Indonesia itu diberi nama dengan nama-nama bunga, termasuk Seroja kemarin itu bunga Seroja. Iya. Begitu kakak? Iya betul. Jadi supaya kenapa harus dinamakan bunga, supaya kita seolah tidak menakutkan gitu. Iya. Walaupun sebenarnya menakutkan sekali. Menakutkan. Saya juga baru pertama mengalami siklon tropis Seroja. Apalagi gelap. Iya. Ada malam. hujan, malam. Kencang lagi, aduh. Kan secara teori meteorologis itu siklon tropis itu tidak akan terjadi di daerah yang di bawah 10 derajat lintang utara, di bawah 10 derajat lintang selatan itu kan intinya gitu. Tapi ya itu yang makanya kemarin mungkin secara data-data ada data apa istilahnya ada pernah terjadi cuaca dengan angin yang kencang ada tuh. Tapi kalau secara itu karena dulu kita mungkin belum punya ilmu yang akan menentukan bahwa itu siklon tropis apa tidak. Tapi sekarang kan kita sudah punya teknologi, ilmu dan lain-lain yang kita bisa memprediksi. Oh ini kemungkinan akan terjadi siklon tropis Seroja. Tapi itu mungkin kita ya mohon maaf yang kita pelajari selama ini memang siklon tropis sudah berada di sekitaran di atas 10 derajat lintang selatan, di atas 10 derajat lintang utara. Secara perkembangannya mungkin secara mungkin dampak dari global perubahan cuaca dunia kan gitu apa mempengaruhi mungkin pemanasan global. Iya, itu juga salah satunya mempengaruhi juga. Jadi kita lihat fokus siklon tropis Seroja. BMKG beberapa hari sebelum tanggal 5 itu kan tanggal 31, 30 kita sudah mengeluarkan peringatan dini ya. Cuaca Betul, ekstrim. Saya ingat itu dikirimkan banyak di medsos, dapat SMS, dapat pesan WhatsApp juga, lalu di info BMKG juga ada itu. Sudah ada namanya peringatan dini cuaca ekstrim. Cuman kan kita dari cuaca ekstrim itu kita sering mantau juga di sini, kita pantau perkembangannya gimana. Karena SOP kami kalau sudah ada peringatan dini cuaca ekstrim itu akan dilakukan updating setiap 3 jam. Setiap 3 jam. Pengamputan 3 jam akan memberikan informasi kepada masyarakat, kepada daerah bahwa kita update per 3 jam. Kita ngamatin itu per 3 jam, kita informasikan kepada masyarakat semuanya. Sampai hari hanya tanggal 5 itu kita nunggu karena ini dari teman-teman di sini juga sudah melihat ini kayaknya ada sesuatu keanehan istilahnya gitu. Dari periaksannya dari bentuk pokoknya dari pengamatan kami secara itu ada suatu keanehan, kemudian ada kayaknya seperti ada suatu diskusi lah gitu. Kemudian kita tunggu karena yang berhak mengeluarkan informasi kan kalau seperti itu kan pusat siklon tropis di pusat di Jakarta, BMKG. Makanya BMKG melakukan para ahlinya cuaca melakukan rapat, diskusi dan
akhirnya suatu mengambil keputusan dengan keputusannya yang disampaikan oleh Ibu KBMKG malam-malam itu kan. Ya, betul. Ibu KBMKG malam-malam kan membuatkan suatu press release bahwa akan terjadi siklon tropis Seroja jam 2 di NTT ini. Ya. Artinya jam 2 itu adalah puncak daripada Seroja. Horornya kalau memang luar biasa, banyak Otherwise, yang tidak bisa tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bikin apa-apa memang. Tapi sebelumnya memang sudah angin kencang semua. Angin kencang. Tapi puncaknya kalau kita ngamati kan, saya terus terang waktu saya kan kami di sini BMKG melakukan Zoom meeting tuh dari jam 8 waktu sana. Berarti sekitar jam Tapi masih nyala lampunya di sini. Masih jam 8 pagi. Oh, 8 pagi ya. Bukan pagi, malam tuh jam 9 malam kita melakukan Zoom meeting tuh, Pak. Ya. Zoom meeting dengan koordinasi dengan bukan Zoom meeting, artinya WA group dari BMKG pusat dengan kami di sini. Perkembangannya bagaimana kita itu diskusikan di situ. Nanti kita tunggu informasi dari pusat gitu. Malam-malam jam itu sekitar jam 10 kembali press release waktu jam 10 waktu sini ya. Baru keluar press release. Tapi sebelumnya kita sudah diskusi itu. Jam 8 waktu NTT itu pusat sudah diskusi juga perkembangan ini. Jadi dari situ aja saya jujur aja sempat tadi itu kalau hampir dilihat sampai kecepatan angin sampai hampir 75 knot. 76 knot itu sekitar hampir 150 sampai 170 km per jam lah. Hampir 200 lah itu. Secara keilmuan ini sudah masuk ke bahaya ya? Sudah kencang sekali kalau Kencang mobil sekali. 150 km per jam gimana kencangnya kan gitu. Iya, betul. Saya sudah lihat saya sempat ngobrol juga, saya sempat bilang di teman-teman juga ini besok nih Kupang akan porak-poranda. Termasuk kantor BMKG sendiri jadi korban. Iya gitu kan. Makanya kan saya bilang saya sudah prediksi Kupang akan porak-poranda di besok, benar juga Pak. Karena saya pas kejadian itu malam saya tidak tidur. Iya. Saya tidak tidur, sempat di situ karena saya lihat sebelah rumah saya itu ada pohon mangga besar. Mangga besar. Rubuh kan airnya benar juga. Iya. Pas jam 2 tuh rubuh itu Pak. Untungnya rubuhnya tidak ke rumah tapi di kepos satpam. Kalau rubuhnya ke rumah berarti harus mengungsi juga. Harus mengungsi dan saya sudah krek bunyi itu langsung pergi keluar tuh. Malam jam 2 keluar ke kantor tuh. Jadi teman-teman, kepala BMKG sendiri menjadi korban. Nah, selain fenomena Seroja, ada fenomena lain yang kemarin cukup heboh dan kemudian masuk ke pemberitaan nasional juga. Ada Danau Seroja juga. Itu kira-kira kenapa sampai ada Danau Seroja sih? Atau memang karena memang fenomena alam atau memang karena memang kebetulan? Jadi gini Pak, saya sempat datang ke sana, sempat di daerah Sikumana ya. Sempat datang ke sana, ketemu Dan Rem, ketemu masyarakat di sana. Saya lihat, mati, saya wawancara masyarakat di situ, gimana kejadiannya, gitu. Ternyata daerah tersebut adalah daerah yang sumber mata air kan. Mata air, betul. Berarti kalau sumber mata air di situ kemungkinan bisa ada cekungan, jebakan air di situ. Bisa juga di situ ada sungai bawah air kan gitu. Dan itu merupakan sumber air dan pernah terjadi tahun 1971 karena pernah jadi seperti itu juga. Berarti walaupun sudah pernah terjadi nih tahun 1971. Kira-kira seperti itu, tapi menurut orang lama di situ kan. Ya. Tapi mungkin tidak sebesar ini gitu. Ya. Dan saya lihat lagi juga sifat batuan kars atau batuan karang. Oh ya, daerah timur ini kan batuan kars ya, atau karang itu. Mereka punya, dia kan tidak seperti batuan yang lain kan. Dia itu pasti punya rongga-rongga. Rongga-rongga walaupun tanahnya keras, batunya keras, dia ada berongga-rongga dan rongganya tidak akan rapat sama sekali. Dia pasti di dalam tuh ada jebakan-jebakan air. Kadang-kadang di situ ada sungai bawah air kan gitu. Makanya sebelum Seroja terjadi kan dalam beberapa hari, 3 hari, 4 hari kan, atau dalam bulan itu kan kita musim hujan. Kedua, 3 hari sebelumnya cuaca emang sudah ekstrim. 2 hari 3 curah hujan ekstrim artinya curah hujan di atas 50 mm, hampir rata-rata 100 lah di daerah tersebut, kota Kupang ini. 100 mm per hari, di atas 100 mm sehari dalam 2 hari. Dalam 2 hari sebelumnya sekitar tanggal 2 itu sudah hampir di atas 100. Iya. Dan itu hujan terus, terakhir kan di Seroja itu hampir 200 lebih hujannya. Karena hujan terus ekstrim terus, kemungkinan
menurut saya itu di bawah itu jebakan air sungai sudah penuh, Sudah Pak. penuh ya. Penuh Makanya sendiri. dia meluap ya. Makanya secara itu dia akan penuh, ditambah lagi seroja hujan besar hampir Ya. 200 lebih milimeter per hari. Benar. Jadi penuh dia akan keluar sendiri, sifat air kan keluar tuh luber. Dan karena di sifat Daerah dari situ tinggi, lalu kemudian ada keluar ada suatu celah yang air bisa keluar ya lewat situ. Nah itu makanya kan sempat saya tanya kapan kira-kira ya kemungkinan paling cepat Juni akan mulai surut, tidak ada air. Benar itu kan? sampai masuk pemberitaan nasional dan Iya. kita pikir bahwa danau itu akan bertahan. Oh tidak. Kalau saya dari awal sudah mungkin kemungkinan tidak gitu. Tapi hanya beberapa Hari aja, bulan, saja iya. sudah kembali normal seperti biasa. Nah, bertepatan dengan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di NTT yang sudah kita ngobrol panjang lebar tadi, ada fenomena hoax. Saya ingat tanggal 7 April ya. Tanggal 6 atau 7 6 kan? 6 atau 7 ya. Itu ada hoax besar yang menghebohkan masyarakat Kota Kupang dan sebagian besar masyarakat Kota Kupang di pesisir pantai lari ke daerah yang lebih tinggi karena ada yang kemudian menyebarkan hoax atau iseng bilang bahwa Kota Kupang akan terjadi tsunami. Itu kira-kira menurut Pak Kepala. Sebetulnya gini Pak, kita tidak bisa menyalahkan mereka gitu kan. Karena itu ya mereka kadang-kadang hanya menerima screenshot judul gitu kan. Screenshot judul gitu kan tanpa membaca gitu. Berawal dari rilis yang dikeluarkan dari BMKG ya, Ada. betul. Kemudian dia tidak baca judul, dikasih link juga karena lihat judulnya dikirim semuanya. Judulnya kan Ya. seolah gitu. Padahal judulnya akan ada gelombang yang nanti gelombang akibat dari Soroja itu yang ketinggiannya hampir mirip dengan tsunami kan gitu kalau kita baca seperti betul. itu. Ya akan melanda wilayah Rote. Ya. Itu kan bergerak seperti itu. Karena di screenshot ada tsunami nanti malam gitu kan, maka tersebar semua di screenshot. Nah kan sifat netizen di Indonesia, medsos di Indonesia itu kan mereka hanya lihat itu langsung di-share. Lagi-lagi baca. soal literasi digital ya. Orang cuman membaca judulnya tanpa membaca Baca isinya, gitu. Nah, dari pemberitaan itu tentang waktu itu ya masih tentang hoax tsunami di Kota Kupang ya. Itu ada dua kata yang memang menurut saya perlu teman-teman di rumah perlu tahu, ada namanya banjir rob dan ada yang namanya tsunami. Ini kira-kira dua perbedaan antara banjir rob sama tsunami itu seperti apa, Kang? Banjirop rata-rata dipengaruhi adanya bulan purnama. Bulan purnama. Banjirop biasanya itu. Dan purnama kan biasanya kalau bulan purnama menimbulkan pasang gitu. Ya, Kalau daerah tersebut memang sering langganan banjirop, pasti banjirop gitu kan. ya, Seperti kejadian tanggal 26 kemarin ya. bertepatan dengan gerhana bulan Gerhana total. bulan, ya. Tapi banjirop itu bukan karena gerhana bulan total, tapi karena pas gerhana bulan total itu berbarengan dengan purnama. Purnama. Nah, kemudian itu bedanya. Kemudian kalau tsunami diakibatkan dengan terlebih dahulu adanya gempa bumi dulu. Ya. Gempa bumi di dasar laut. Yang ada kriteria tertentu yang gempa di dasar laut juga belum tentu semuanya menimbulkan tsunami. Tsunami. Itu Ada tergantung apanya itu? Syarat-syarat tsunaminya nih, misalnya. Syarat tsunami tsunaminya. pertama, gempa harus ada di dasar laut. Dasar Kejadian laut. gempa. Kedua, kekuatan gempanya harus di atas 7. 7 ya. Ya. Ketiga, kedalaman gempanya di bawah 40 km. Ya, 40. Istilahnya gempa dangkal lah. Ya. Kedalamannya gangkal istilahnya. Ya. Bukan kan ada kita kalau kita lihat ada namanya kedalaman pusat gempa itu ada dangkal, menengah, Ya. dan dalam. Betul. Dangkal di bawah 40 km. Kemudian ada lagi yang terakhir itu yang mungkin sampai saat ini kami juga belum bisa melihat bahwa patahan yang di dasar laut itu bentuk apa? Patahan vertikal atau tidak gitu. Ya, Karena ada sumber-sumber gempa itu dari patahan kan. patahan. Patahan itu ada vertikal, normal, dan slip atau mendatar itu. Itu tidak bisa dilihat karena perlu alat khusus itu. Iya. Sensor khusus.
Jadi BMKG kalau ada memberikan informasi tentang tsunami itu berdasarkan data. Jika misalnya ada suatu kejadian gempa, BMKG analisa jika dapat analisanya kekuatan gempa misalnya di atas 7, pusat gempa di laut, kemudian kedalaman pusat gempanya dangkal atau sekitar 30 km lah misalnya. Kemudian BMKG akan memberikan, setelah itu data didapat, dia akan dari pertama itu gempa terjadi, masuk ke sensor, masuk ke sistem, dikirim lewat satelit, kemudian masuk ke sistem, dianalisa sama tim. Jika dia menimbulkan, setelah masuk ke situ dianalisa dapat 7 kali terusnya, dia ada sistem namanya sistem permodelan di situ. Di superkomputernya itu ada sistem permodelan. Kita punya sekitar hampir 10.000 model-model gitu. Model tsunami apa tidak. Data tersebut bahkan kenapa harus punya sistem permodelan? Karena tidak punya alat yang ada di dasar laut yang sesuai itu. Makanya modelan dapat, ini kemungkinan hasil permodelan bahwa gempa tersebut menimbulkan tsunami. Makanya BMKG akan mengeluarkan namanya potensi tsunami. Jadi tidak serta-merta nyebarkan informasi di media sosial lalu mengatakan tsunami tanpa menunggu informasi resmi dari otoritas yang berwenang seperti BMKG ya kakak. Iya. Nah, intinya gini, adik. Intinya bahwa kita harus tahu bahwa tsunami terjadi, terutama yang akibat gempa, didahului oleh adanya gempa dulu. Tsunami terjadi didahului oleh gempa bumi. Jadi tanpa gempa bumi di dasar laut itu tidak mungkin terjadinya tsunami, sehingga kemarin yang menjadi korban hoax tsunami tanpa adanya gempa, selamat, Anda dapat prank. Jadi gempanya harus ada gempa dulu. Kenapa seperti itu? Karena sumber tsunami-nya pemicunya adalah gempa di dasar laut. Kemudian kita tahu bahwa sampai saat ini di dunia ini baik secara ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi belum bisa memprediksi gempa gitu. Yang saya bilang tadi tuh, betul. Tidak dapat memprediksi gempa kapan terjadi, karena fenomena alam. Kapan terjadinya, kekuatannya berapa kita tidak bisa prediksi. Gempa sendiri itu tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Bagaimana mungkin tsunami kita bisa prediksi? Padahal tsunami itu terjadi didahului dengan ada gempa dulu. Tanpa ada gempa tiba-tiba muncul tsunami gitu kan? Nggak mungkin, Pak. Gitu. Sedangkan gempa sendiri tidak dapat diprediksi. Nah, setelah hasil prediksi sensor yang yang dipasang oleh BMKG di berbagai titik kemudian dianalisa, itu masyarakat mendapatkan informasi resmi dari BMKG melalui misalnya media sosial seperti apa, di mana BMKG mempublikasikan hasil analisisnya untuk diberitakan kepada masyarakat itu. Jadi BMKG menyebar tuh banyak medianya. Pertama dengan media sosial, Facebook, WhatsApp, Telegram. Berarti berbagai platform media sosial. Punya Twitter, SMS juga, kemudian Instagram, kemudian juga TikTok juga udah mulai kan kita bergerak ke sana. YouTube juga. Oh berarti kita ada saingan ini. BMKG mempunyai YouTube dan akan bersaing dengan teman cerita. Jadi banyak itu, ada lagi nama sistemnya lewat WRS. WRS itu WRS New Gen, artinya Warning Reserve System New Generasi. Itu buatan warga Indonesia, orang Indonesia itu. Itu satu-satunya di dunia WRS itu New Gen itu. Tapi orang khusus untuk BMKG? BMKG yang punya, diciptakan oleh BMKG, makanya tahun kemarin dapat hak kekayaan intelektual itu, hasil pembuatan itu WRS New Gen itu. Jadi berbagai hasil resmi yang dianalisa oleh BMKG terkait dengan fenomena alam akan disampaikan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial, dan itu sudah pasti bahwa informasi resmi ya kan. Nah, saya punya satu aplikasi di sini
namanya info BMKG. Siap, betul. Gini-gini pencinta BMKG juga siap, ini, terima makanya kasih, ada. Adit, terima kasih. Makanya ada. Nah, aplikasi ini memang sudah lama ya. Sudah lama banget. Dan saya sudah installnya lama sekali. Tren masyarakat kita belum mengenal ini info BMKG, dan itu sebenarnya bisa di-download secara gratis di Play Store. Itu ada di Play Store. Nah, kira-kira kakak bisa kasih penjelasan ini. Misalnya semalam kameranya sini. Kita lihat juga, kayak saya ada juga nih. Oh, kepala BMKG pasti harus ada itu. Aduh, harus banyak, harus punya. Nah, Bentar. misalnya begini kakak. Ya. Semalam itu ada peringatan dini cuaca Kepulauan Bangka Belitung betul. dan terjadi gempa 5,3 dengan kedalaman 27 km. Kira-kira penjelasannya itu seperti apa sih kakak? Ini kan peringatan ini beda lagi ya, ini gempa beda lagi. Ini adalah info BMKG. Di info BMKG ini masyarakat, netizen, pencinta media sosial mudah mendapatkannya hanya dengan gratis. Kita download di Play Store ya. Iya. Bukan iklan nih Play Store-nya. Bukan. Memang Tapi ini harus masyarakat diedukasi untuk hal-hal kayak begini. Semua informasi seluruh Indonesia, baik cuaca, perakiraan cuaca, kemudian perakiraan musim, perakiraan gelombang, tinggi gelombang, informasi gempa bumi, termasuk tentang tsunami. Iya, tentang tsunami, peringatan dini tsunami, peringatan dini cuaca, termasuk hotspot kebakaran. Kebakaran juga ada, itu ada semua di sini. Iya. Seluruh Indonesia ada. Tinggal bapak-bapak, teman-teman semua, para netizen yang ingin mencari informasi tentang cuaca atau gempa, ataupun mau pergi kemana, mau tahu cuacanya di sana seperti apa, silakan buka aja download Play Store. Atau mau lihat, ada gempa ini cepat. Misalnya kita di Kupang nih, tapi syaratnya ada 105 ya. Iya. Di Kupang ini kita merasakan gempa, tiba-tiba mencari cepat, lihat aja di Play Store, sudah ada itu. Dan data di Play Store, lihatlah aja dibuka info BMKG. Dan memang saya selalu mendapat notifikasi. Jadi setiap kali gempa di mana saja di wilayah Indonesia, pasti ada notifikasinya dari info BMKG ini. Nah, terkhusus untuk NTT ini, masih terkait info BMKG sih. NTT ini kan daerah kering. Nah, dalam info BMKG sendiri ada yang namanya titik-titik cuaca Karhutla. Ya, itu kan mendeteksi hotspot titik-titik panas ya, yang rawan kebakaran. Jadi ini akan menjadi sangat penting bagi masyarakat NTT yang notabene ya daerah kering untuk mengetahui titik-titik panas mana saja, dan kita bisa mencegah terjadinya kebakaran di NTT ya. Iya, betul. Nah, sebelum kita akhir nih, kira-kira karena berbagai fenomena, berbagai hoax yang terjadi, yang setidaknya di masa kepemimpinan kakak menjadi kepala stasiun ini, itu kakak langsung mendapat banyak hadiah fenomena alam, termasuk hoax juga. Kira-kira literasi BMKG seperti apa testimoninya untuk masyarakat supaya menerima informasi yang benar, supaya mendapatkan data-data yang benar, mengakses data-data yang benar, sekaligus mengimbau masyarakat NTT untuk ya tidak termakan hoax, lalu tetap waspada. Itu coba kakak bisa kasih semacam testimoni lah untuk masyarakat NTT. Oke. Terima kasih ya untuk masyarakat NTT. Kami BMKG 24 jam selalu melakukan pengamatan, memantau perkembangan fenomena baik cuaca, gempa bumi, dan tsunami serta gelombang di NTT ini. Kami BMKG adalah instansi resmi yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan informasi tentang meteorologi, klimatologi, geofisika. Jadi bagi kami, saran pada masyarakat, kalau ada informasi apapun yang tidak bersumber dari BMKG,
jangan buru-buru percaya, intinya gitu. Cari dulu kebenarannya. Kalau dia memang dari BMKG, kalau memang perlu lebih jelas lagi, lebih mencari lebih untuk mendapatkan informasi yang valid lagi, masyarakat bisa datang ke stasiun meteorologi yang tersebar di wilayah NTT ini, atau stasiun geofisika, atau di stasiun maritim, atau juga masyarakat bisa buka di platform media sosialnya BMKG NTT, ada semua di situ. Atau mungkin masyarakat bisa langsung melihat di Play Store ya, di info BMKG yang ada di aplikasi Play Store ya. itu. Jadi Silakan di-download aja. Jadi masyarakat jangan misalnya kalau ada informasi secepatnya tentang informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan, sebaiknya masyarakat segera melakukan klarifikasi, mencari informasi kebenaran daripada berita tersebut. Di dalam masa COVID ini, mohon masyarakat jangan mudah terpancing isu, terutama isu hoax tentang BMKG misalnya. Artinya bukan BMKG-nya, info hoax tentang informasi BMKG. Alam, ya. Informasi BMKG jangan mudah terpercaya. Langsung kita misalnya seperti dulu waktu itu kejadian informasi tsunami. Padahal kita di masa pandemi begini, kita mengungsi rame-rame, ngumpul, itu kan bahaya sekali kan. Sehingga masyarakat perlu mendapat edukasi yang benar, jangan termakan hoax, dan jangan panik. Panik istilahnya. Waspada perlu, tapi panik jangan, karena sangat berbahaya itu. Intinya bahwa kita sudah hidup di NTT itu, sudah hidup di wilayah rawan terhadap bencana. Yang penting kita sudah tahu, tinggal kita bagaimana cara kita untuk melindungi diri, menyelamatkan diri jika terjadi bencana. Waspada itu. Waspada boleh, tapi jangan terlalu waspada sekali. Ya, yang penting jangan sampai takut. Jangan sampai takut, Pak. Yang penting kita sudah siap. Salah satu cara untuk menyiapkan masyarakat terhadap bencana adalah dengan mitigasi. Pendidikan mitigasi bencanaan itu perlu karena supaya mengajarkan masyarakat bahwa masyarakat adalah tinggal di daerah bencana, dan bagaimana masyarakat caranya untuk menyelamatkan diri daripada bencana tersebut. Begitu. Nah, sebelum akhir dari cerita kita pada hari ini, kami punya satu hadiah, dan kebetulan kakak kepala stasiun itu sudah menjadi teman dari teman cerita, karena sudah menerima kami, dan sebagai ucapan terima kasihnya kami menghadiahkan satu buah bingkisan. Silakan dibuka. Oke, terima Semoga kasih. berkenan. Langsung dibuka saja. Tidak ada foto. Sebuah baju teman cerita, bukan cerita biasa. Terima kasih Dede, terima kasih tim YouTuber Dede atas hadiahnya. Ini sangat berharga sekali buat saya. Berarti saya sudah menjadi teman ini. Iya, sudah menjadi teman. Ini suatu. Jadi kapan saja kita mau ngopi, silakan. pasti kita datang. Siap. Saya hobinya ngopi juga lagi. Oh, jadi kita bisa nongkrong iya. nih nanti. Kita semalam baru nongkrong di petir, semalam saya ngopi. Oh. Jadi ini saya anggap suatu kehormatan buat saya, karena tim YouTuber Dede telah memberikan suatu kenang-kenangan yang bagi saya ini tidak dijual bebas toh. Tidak dijual bebas. Tidak semua orang mendapatkan ini. Tidak semua orang mendapatkan. Hanya orang-orang yang memang yang menurut kami kompeten mengedukasi masyarakat, terima kasih. Cerdas, dan pastinya ganteng kayak saya. Jadi terima kasih banget kalau sudah seperti itu. Terima kasih Pak Dede. Ini semoga YouTuber Dede ini menjadi YouTuber teman cerita ini semakin maju, sukses, dapat followernya, dan dapat memberikan pendidikan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat ini. Terima Memang kasih. Tujuan kita untuk mendidik masyarakat supaya jangan mengkonsumsi hoax, jangan mengkonsumsi hal-hal yang tidak benar, disinformasi, apalagi sampai ke ujaran kebencian. Tidak boleh. Capek kalau kita belajar, kita percaya hoax itu capek. Say no to Sara, ujaran kebencian dan hoax. Nah, teman-teman, saya rasa cukup sekian perjumpaan kita, cerita kita kali ini bersama kakak saya yang ganteng seperti saya tentunya.
Kakak Kepala Stasiun BMKG, Stasiun Geofisika ya Kakak? Ya, selanjutnya fisika. Nah, sampai di sini dulu cerita kita. Kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan sudah menerima saya, mendengarkan keluh kesah saya sebagai masyarakat yang ya cukup trauma dengan pasca Seroja dan sebagainya di tahun ini. Bagi teman-teman di rumah, semoga ini menjadi pelajaran edukasi buat kita semua terkait dengan literasi BMKG, tentang literasi mitigasi kebencanaan, supaya kita tetap waspada, kita mendapatkan informasi yang benar dan tidak mengkonsumsi hoax, disinformasi yang belum secara resmi dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang seperti BMKG ini. Itu harapan kami, semoga video kali ini menjadi pelajaran untuk masyarakat semua di rumah, dan kita akan berjumpa lagi dalam konten-konten kami selanjutnya, dalam edukasi cerita kami selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih Kakak Sampai Ade, jumpa. Dede. Terima kasih. Bye.